Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini selalu berubah. Ada kedinamisan, baik secara individu, komunitas, atau kelompok, atau bahkan ideologi. Secara individu misalnya kita menemukan ketika seorang di waktu muda berbeda pahamnya ketika di waktu tua. Nah, ini kejadian ketika saya waktu muda dulu berpaham Wahabi. Ketika tua, setelah banyak belajar, banyak berpikir, ya menjadi anti Wahabi. Begitu juga orang yang mewahabikan saya, ketika tua bertemu udah berubah. Dia senang yasin, tahlil, pakai dua kunut. Nah, ini berarti secara individu terjadi perubahan. Nah, begitu juga komunitas atau kelompok, ketika ramai-ramainya tentang ya kaitannya sepak bola, kaitannya FIFA. Waktu itu di Indonesia ada dua kelompok yang tidak menginginkan Israel datang ke Indonesia, terus ada yang tidak apa-apa. Nah, kelompok-kelompok Islam ini tidak menginginkan Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Yang menarik adalah PDIP dan juga Ganjar, capres dari PDIP, sama dengan kelompok Islam, tidak menginginkan Indonesia berhubungan dengan Israel, dengan alasan karena memang selama ini kebijakan Indonesia adalah tidak membuka hubungan dengan Israel. Padahal banyak memandang PDIP selalu berseberangan dengan kelompok Islam. Ternyata tidak bisa sama pandangan. Nah, begitu kaitannya ideologi. Ada satu masa komunis itu memerangi agama, baik di Uni Soviet maupun di RRC. Tapi ketika tahun 90 berubah. Setelah Soviet bubar yang melanjutkan Rusia, di sana agama tidak diperangi lagi, bahkan mendukung keberadaan agama, perkembangan agama, termasuk agama Islam berkembang. Ya, bahkan dalam perang Chechnya ini, pasukan Rusia yang melanjutkan Uni Soviet ini memakai pasukan Islam dalam berperang melawan American Gang di Ukraina. Nah, begitu juga kaitannya komunis di Cina. Cina sekarang memberikan kebebasan kepada umat beragama, termasuk umat Islam, dan itu bisa kita lihat ketika COVID-19 kemarin. Kita lihat di wilayah-wilayah Islam, orang-orang Islam itu ibadah rapi di Cina sana, menandakan bahwa ya komunis saat ini di Cina yang memberikan kebebasan beragama, karena memang agama itu fitrah, ya tidak mungkin ya diperangi dan melakukan peperangan yang sia-sia melawan Tuhan apabila tadi melakukan peperangan terhadap agama. Sehingga ya di dunia ini saat ini tadi hampir seluruh negara memberikan kebebasan beragama, dan komunis sudah berubah. Yang dulu memerangi agama
sekarang memberikan tempat kepada agama, memberikan kebebasan pada agama. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Tadi ya, dalam konteks politik tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Ya, baik secara individu, kelompok maupun ideologi terjadi perubahan-perubahan. Nah, begitulah. Kita harus terus mengikuti perkembangan sehingga jangan jadul kita. Ya, kita masih jadul teriak-teriak. Ya, tentang ketakutan terhadap komunis yang memerangi agama. Ya, di dunia komunis sudah berubah. Tidak memerangi agama, justru memberikan tempat kepada agama, baik di Soviet maupun di Cina. Ya, Soviet sekarang ya Rusia itu yang melanjutkan Soviet, tidak memerangi agama, berkembang agama di sana. Begitu juga di Cina. Ya, di Indonesia ini masih banyak ketinggalan zaman, masih teriak PKI, PKI, PKI. Ya, padahal kalau di Indonesia ya PKI sudah tidak ada. Artinya negara sudah melarang ideologi komunisme itu melalui TAP MPR. Ya, kalaupun misalnya ada, saya pikir tadi ya, biangnya komunis dulu Rusia dan Cina, ya, dan sekarang ini Cina, ya pasti mengikuti pola yang menjadi induknya. Jadi demikian, kita harus terus mengikuti perkembangan. Think globally, act locally. Berpikir global, bertindak lokal. Kita ikuti setiap perkembangan, ya, dan bertindak lokal. Ya, bahkan dalam konteks Wahabisme, nah tadi itu, ya, Saudi Arabia pusatnya Wahabisme yang menyebarkan paham Wahabi ke seluruh dunia, sehingga ya wajah Islam menjadi wajah kekerasan. Tapi Saudi Arabia sendiri sekarang, Muhammad bin Salman melarang paham itu, menangkapi ustadz-ustadz Wahabi, melarang ideologi itu. Nah, ini terjadi perubahan yang cukup kita syukuri, sehingga diharapkan nanti wajah Islam ini menjadi bukan wajah Saudi Arabia yang Wahabi. Wajah Islam, apalagi dalam konteks Indonesia, menjadi wajah yang lembut, wajah yang moderat, karena ya dipengaruhi misalnya oleh pandangan-pandangan dari ya Islam Nusantara, ya, dan wajar itu karena Indonesia jumlah umat Islamnya terbesar di dunia. Diharapkan wajah Islam ini dipengaruhi oleh Indonesia, dan diharapkan dari Indonesia inilah memberikan contoh dan memberikan pengaruh yang baik buat dunia. Karena kita ingin dunia ini lebih damai, lebih manusiawi, ya, juga menekankan tentang kesetaraan. Ya, di dunia saat ini negeri-negeri berbentuk demokratis. Kalau sudah demokratis, diharapkan itu ada kesetaraan. Ya, karena yang mana enak ada orang menjadi warga negara kelas 2. Dibeda-bedakan karena mayoritas minoritas. Dibeda-bedakan karena asal usul. Nah, idealnya itu wajah ya warga negara adalah kesetaraan, sama.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.